Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan. Perkenalkan, nama saya Intan Mutiara Putri dari Pendidikan Biologi Universitas Jember. Adik-adik, apakah kalian ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Ya, benar sekali, tentang materi keanekaragaman hayati. Untuk itu, yuk kita sama-sama mengingat tentang materi keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati merupakan variasi yang ada pada setiap makhluk hidup. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3. Yang pertama ada keanekaragaman gen, yang kedua ada keanekaragaman jenis, dan yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem. Adik-adik, tahukah kalian bahwa saat ini Indonesia bahkan dunia sedang terserang oleh suatu wabah? Kira-kira ada yang tahu apa sih penyakit itu? Ya, benar sekali. Itu adalah COVID-19 atau biasa kalian sebut dengan COVID-19. Mungkin ada yang tahu apa sih yang menjadi penyebab penyakit itu? Jadi, yang menyebabkan penyakit COVID-19 adalah suatu mikroorganisme yang berukuran sangat kecil. Mikroorganisme tersebut yaitu virus. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai virus. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui reproduksi tentang virus. Reproduksi virus ada 2. Yang pertama ada daur litik dan yang kedua ada daur lisogenik. Daur litik terbagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama yaitu fase absorpsi. Yang kedua yaitu penetrasi. Yang ketiga yaitu replikasi. Dan keempat yaitu perakitan. Dan yang terakhir adalah pembebasan. Sedangkan untuk daur lisogenik terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama yaitu absorpsi, yang kedua yaitu penetrasi, yang ketiga yaitu penggabungan, dan yang terakhir yaitu replikasi. Pada fase absorpsi terjadi penempelan ekor bakteriofag pada dinding sel bakteri. Penempelan bakteriofag pada dinding sel bakteri terjadi pada area tertentu pada dinding bakteri. Area tersebut disebut dengan reseptor. Reseptor tidak dapat ditempeli lagi oleh bakteriofag lain, karena reseptor merupakan daerah yang khas bagi bakteriofag tersebut. Fase yang kedua yaitu penetrasi. Pada fase penetrasi terjadi perusakan dinding sel bakteri yang dilakukan oleh bakteriofag menggunakan enzim lisozim. Akibat rusaknya dinding sel bakteri hingga mengakibatkan DNA fake bisa memasuki sel bakteri. Fase yang ketiga yaitu replikasi. Pada fase replikasi ini, DNA fake akan merusak DNA bakteri. Tujuan dari perusakan DNA bakteri yaitu sebagai bahan untuk sintesis dan replikasi. Pada replikasi, DNA fake ini akan memperbanyak DNA. Sedangkan pada fase sintesis, DNA fake ini akan membentuk selubung protein. Dan fase yang selanjutnya yaitu perakitan. Pada fase perakitan ini, DNA fake akan membentuk fake yang baru yang dilengkapi dengan molekul DNA dan kapsid. Fase yang terakhir yaitu pembebasan. Pada fase ini, fake yang telah berukuran dewasa akan keluar dari sel bakteri. Sel bakteri akan mengalami lisis atau pecah. Fake yang keluar tadi akan berjumlah 200 buah. Sampai di sini, apakah adik-adik sudah paham mengenai materi sebelumnya? Saya berharap kalian semua telah paham ya. Untuk itu, mari kita lanjutkan materi berikutnya. Selanjutnya yaitu daur lisogenik. Pada daur lisogenik ini terdapat beberapa fase. Fase yang pertama yaitu fase absorpsi. Pada absorpsi ini terjadi penempelan fake ke dinding sel bakteri.
Penempelan tersebut terjadi pada area khusus atau khas pada dinding bakteri. Sedangkan fase yang kedua yaitu penetrasi. Penetrasi adalah masuknya DNA fake ke dalam sel bakteri. Dan fase yang ketiga yaitu penggabungan. Pada fase ini DNA virus bergabung dengan kromosom bakteri sehingga akan membentuk profag non-inactive. Dan fase yang terakhir yaitu replikasi. Ketika profag bereplikasi, maka secara otomatis DNA fake juga bereplikasi. Ketika sel membelah diri yang akan menghasilkan dua sel anakan, maka masing-masing sel anakan akan mengandung profag. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa fase dalam virus atau daur dalam virus terbagi menjadi dua. Yang pertama ada daur litik dan yang kedua ada daur lisogenik. Daur litik terbagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama yaitu absorpsi, yang kedua yaitu penetrasi, yang ketiga yaitu replikasi, yang keempat yaitu rakitan, dan yang terakhir adalah pembebasan. Sedangkan pada daur lisogenik terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu absorpsi, yang kedua yaitu penetrasi, yang ketiga yaitu penggabungan, dan yang terakhir yaitu replikasi. Pembelajaran hari ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video pembelajaran hari ini. Selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan 6 langkah yang telah ditetapkan. Adik-adik, jangan berhenti untuk belajar, karena orang yang akan berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Sedangkan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Untuk itu, jangan berhenti untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Mohon maaf bila dalam video pembelajaran hari ini terdapat kata-kata yang menyinggung adik-adik semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.